Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas besar data analitik program studi bisnis digital Universitas Indraprasta PGRI. Saya Ikhlas Dwi Saputra dengan NPM akhir 589 dan teman saya. Dengan saya Muhammad Zaki Nizar dengan NPM akhir 618. Saya Bunga Wastika dengan NPM akhir 584. Dan saya Syarliana Gina Sabrina dengan NPM akhir 608. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan atau menjelaskan tugas besar yang telah kami kerjakan, yang berjudul analisis kinerja penjualan dan supply chain pada Prime Office and Technology menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Nah, dalam video ini kami menjelaskan mulai dari proses pengambilan dataset, pengolahan data menggunakan Power BI, pembuatan dashboard, hingga insight dan rekomendasi bisnis yang kami peroleh dari hasil analisis data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, itu adalah penjelasan dataset. Oke, di sini langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari dataset yang sesuai dengan topik analisis, yaitu yang kami pilih adalah retail. Kami mendapatkan dataset ini dari web, dari Kaggle, dari Google. Nah, dataset yang kami gunakan yaitu bernama Retail Supply Chain Sales Dataset, yang kami peroleh dari website penyedia dataset publik yaitu Kaggle. Kami memilih dataset ini karena informasinya yang cukup lengkap untuk dianalisis. Dataset ini tidak hanya berisi dataset penjualan, tetapi mencakup informasi pelanggan, kategori produk, wilayah penjualan, metode pengiriman, hingga data waktu transaksi. Nah, secara keseluruhan dataset memiliki sekitar 9.994 baris data dan 23 kolom, sehingga memenuhi kebutuhan analisis menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Selain itu, dataset terdiri dari 2 sheet utama. Yang pertama itu sheet Retail Supply Chain Sales yang berisi seluruh transaksi penjualan dan menjadi sumber utama analisis. Yang kedua itu ada sheet Calendar Table yang digunakan sebagai tabel dimensi waktu untuk mempermudah analisis berdasarkan bulan, kuartal, maupun tahun. Nah, dengan struktur data tersebut, kami dapat melakukan analisis bisnis secara lebih mendalam dan menghasilkan dashboard yang interaktif. Nah, di sini adalah bagian kami mendownload data file. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai data cleaning yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita masuk ke data cleaning. Nah, setelah dataset berhasil diimpor ke Power BI, tahap berikutnya adalah melakukan proses data cleaning. Tahapan ini sangat penting karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Pada tahap pertama, kami memeriksa apakah terdapat data yang kosong atau tidak sesuai. Lalu setelah itu kami melakukan penyesuaian tipe data agar setiap kolom memiliki format yang benar. Misalnya, kolom tanggal menggunakan tipe date, sedangkan kolom sales, profit, diskon, dan quality menggunakan tipe numerik. Nah, selanjutnya kami menggantikan beberapa nama kolom agar lebih mudah dipahami dan konsisten dalam proses analisis. Selain membersihkan data,
kami juga membuat beberapa kostum kolom seperti shipping dice, delivery status, sales kategori, dan profit kategori. Nah, kolom-kolom tersebut dibuat agar analisis dapat dilakukan dengan lebih detail. Lalu berikutnya kami membuat beberapa measure menggunakan DAX, yaitu total revenue, total cost, total profit, lalu total order. Measure ini nantinya akan digunakan sebagai indikator utama pada dashboard. Setelah seluruh proses cleaning selesai, dataset menjadi lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan pada tahap berikutnya, yaitu data modeling. Nah, kita masuk ke data modeling. Pada tahap berikutnya ini adalah proses data modeling. Tahap ini kami membangun hubungan antara tabel agar seluruh data dapat saling terintegrasi. Kami membuat relasi antara tabel transaksi dan kalender tabel menggunakan kolom order date. Nah, relasi ini memungkinkan seluruh visualisasi yang berkaitan dengan waktu dapat bekerja dengan baik. Selain membuat relasi, kami juga melakukan proses margin query. Tujuannya adalah menggabungkan atribut waktu dari kalender tabel ke dalam tabel transaksi sehingga kami dapat melakukan analisis berdasarkan bulan, kuartal, maupun tahun. Nah, dengan modal data yang baik, dashboard dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan seluruh visual saling berinteraksi secara otomatis. Berikutnya itu ada penjelasan dashboard yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan penjelasan dashboard. Pembukaan dashboard. Setelah proses cleaning dan modeling selesai, kami membuat dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard ini dirancang agar penggunaan dapat melihat kondisi bisnis perusahaan secara cepat melalui visual interaktif. Setelahnya ada KPI card. Pada bagian paling atas, dashboard terdapat 4 indikator utama, yaitu Key Performance dan indikator. Indikator tersebut terdiri dari total order, total revenue, total cost, dan total profit. Visual ini memberikan gambaran umum mengenai performa perusahaan tanpa harus melihat seluruh data transaksi. Dashboard dapat diketahui bahwa perusahaan berhasil menghasilkan revenue sebesar 22,96 miliar dolar dengan profit sebesar 2,86 miliar dolar, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memperoleh keuntungan selama periode analisis. Selanjutnya terdapat tabel visual. Visual ini digunakan untuk menampilkan daftar produk beserta kategori dan total profit yang dihasilkan oleh masing-masing produk. Informasi ini membantu perusahaan mengetahui produk mana yang paling menguntungkan sehingga dapat dijadikan prioritas dalam strategi penjualan. Selanjutnya, ada visual stock column chart. Grafik ini memperlihatkan perbandingan penjualan berdasarkan kategori produk dan wilayah penjualan. Dari grafik ini terlihat bahwa teknologi memiliki penjualan paling tinggi. Selain itu, di wilayah West menjadi wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Informasi ini menunjukkan bahwa produk teknologi memiliki permintaan yang tinggi, terutama pada wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat pie chart dengan menampilkan persentase penjualan berdasarkan segmen pelanggan. Dari hasil analisis terlihat bahwa consumer memberikan kontribusi penjualan terbesar, yaitu sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari pelanggan individu. Berikutnya adalah cluster column chart, membandingkan profit antara kategori produk.
Dari visual ini terlihat bahwa teknologi bukan hanya memiliki penjualan tinggi, tetapi juga memberikan keuntungan profit yang relatif rendah, sehingga perlu menjadi perhatian perusahaan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ikhlas Dwi Saputra. Oke, selanjutnya ada bar chart. Visual berikutnya adalah bar chart. Grafik ini menunjukkan 3 kota dengan penjualan tertinggi, yaitu New York City, Los Angeles, and Seattle. Informasi tersebut dapat digunakan perusahaan untuk menentukan wilayah yang perlu dipertahankan maupun wilayah yang masih peluang untuk dikembangkan. Nah, lalu ada line chart. Line chart yang menampilkan perkembangan revenue, cost, dan profit selama periode penjualan. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa revenue dan cost bergerak dengan pola yang hampir sama. Walaupun biaya operasional cukup tinggi, perusahaan masih mampu mempertahankan profit yang positif sepanjang periode analisis. Lalu yang terakhir adalah slicer. Dashboard yang dilengkapi dengan fitur slicer yang terdiri dari kategori, region, dan segmen. Slicer berfungsi sebagai filter interaktif sehingga pengguna dapat melihat perubahan seluruh visual hanya dengan memilih kategori tertentu. Sebagai contoh, kategori teknologi dipilih, maka seluruh grafik akan otomatis menampilkan informasi berdasarkan kategori teknologi. Nah, hal ini membuat proses analisis menjadi lebih fleksibel dan mempermudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya akan menjelaskan hasil analisis oleh teman saya Gina. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis. Berdasarkan dashboard yang telah dibuat, kami memperoleh beberapa temuan penting. Pertama, kategori teknologi merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan maupun keuntungan perusahaan. Kedua, segmen pelanggan consumer menjadi penyumbang penjualan terbesar sehingga perusahaan perlu mempertahankan loyalitas pelanggan pada segmen ini. Ketiga, wilayah dengan penjualan tertinggi berada di New York City, Los Angeles, dan Seattle, yang menunjukkan bahwa ketiga kota tersebut merupakan pasar utama perusahaan. Selain itu, meskipun biaya operasional perusahaan cukup besar, perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan yang positif sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan fokus pada kategori teknologi, baik melalui penambahan variasi produk maupun peningkatan ketersediaan stok. Kedua, mempertahankan loyalitas pelanggan pada segmen konsumer melalui program promosi dan peningkatan kualitas layanan. Ketiga, melakukan pengembangan strategi pemasaran pada wilayah yang masih memiliki penjualan rendah agar distribusi penjualan menjadi lebih merata. Keempat, melakukan evaluasi terhadap kategori furniture agar profit yang dihasilkan dapat meningkat. Terakhir, perusahaan perlu terus mengendalikan biaya operasional agar pertumbuhan keuntungan dapat terus dipertahankan. Demikian presentasi tugas besar data analytics dari kelompok 6 melalui proses data cleaning, data modeling, dan pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Kami dapat mengubah data transaksi menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manarul Hidayat SSI MKOM atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil analisis kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.